Bab 36, Dokter Ajaib Kecil. 20 menit kemudian, ketika Aiden datang ke Taman Danau Shijin, dia langsung melihat Isabella, sosok tinggi dengan setelan wanita hitam yang anggun, berdiri di sana sambil tersenyum dan menatapnya. Dengan pola pikir Aiden setelah berlatih selama ribuan tahun, melihat sosok anggun di kejauhan, matanya tidak bisa tidak memerah. Meskipun Isabella hanyalah putri angkat dari keluarga Palmer, hubungannya dengan Aiden lebih baik daripada hubungan saudara kandung. Karena Aiden dibunuh secara diam-diam ketika ia masih muda, kondisi fisiknya selalu sangat buruk, dan ayahnya Erwin tenggelam dalam kesedihan atas kematian ibunya, dapat dikatakan bahwa Aiden tumbuh di bawah asuhan Isabella. Saat anak itu dibuli, Isabella seperti ayam kecil yang melindungi anak sapi, melindungi Aiden di belakangnya. Kemudian, setelah kematian Erwin yang tidak dapat dijelaskan, Aiden diusir dari keluarga Palmer. Saat ini, Isabella sudah menjadi wanita kuat yang terkenal di lingkaran bisnis ibu kota. Dia bertanggung jawab atas anak perusahaan farmasi inti di keluarga Palmer di ibu kota, dan dia memiliki masa depan yang cerah. Tetapi ketika Aiden diusir dari rumah Palmer, dia mengabaikan penghalang semua orang dan membawa Aiden pergi dari ibu kota ke Muteburi. Hanya dalam 2 tahun, Biopharmaceuticals miliknya telah membangun pijakan yang kokoh di Muteburi, dengan nilai pasar puluhan juta. Dan disebut gadis jenius oleh para pemimpin bisnis di lingkungan Muteburi. Dan Aiden tahu bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk dirinya sendiri, dia ingin membantunya dengan caranya sendiri, dan mengambil kembali semua yang dirampas oleh keluarga Palmer. Jika di masa lalu, Aiden merasa putus asa, tetapi sekarang dia telah membangkitkan ingatan akan kehidupan sebelumnya, budidayanya telah mencapai puncak tahap kondensasi Midkey, dan metodenya sebanding dengan master yang tak terkalahkan di bumi. Dalam sekejap, pikirannya berubah ratusan kali. Melihat penampilan Aiden yang tercengang, Isabella memelototinya, dan berkata sambil tersenyum, "Kenapa, kamu tidak mengenalku lagi setelah kita tidak bertemu selama beberapa hari?" Melihat wajahnya yang tersenyum cerah, suasana hati Aiden menjadi cerah, dia menyeringai dan berkata, "Wah, menurutku kamu semakin cantik, nona tua." "Cek, aku tidak melihatmu selama beberapa hari, tapi mulut kecilmu menjadi jauh lebih manis." Isabella memandang Aiden, sedikit keterkejutan muncul di matanya, dia bisa dengan jelas merasakan perubahan pada Aiden, karakter Aiden adalah penakut, aku memiliki ketakutan naluriah ketika melihat diriku sendiri, dan aku jarang bercanda dengan diriku sendiri, apalagi aku tidak bisa berhenti mengelak ketika melihat orang, dan aku selalu terlihat berhati-hati kemanapun aku pergi. Namun kini Aiden memiliki mata yang percaya diri, sosok yang tinggi, dan aura yang cuek. Hal ini membuat Isabella sangat terkejut sekaligus bahagia. Setelah banyak hal, Aiden akhirnya bertransformasi. Keduanya mengobrol beberapa kata lagi, dan Isabella tiba-tiba bertanya, "Mengapa kamu berpikir untuk pindah?" Aiden tersenyum, "Bukannya kamu tidak tahu, hubungan antara aku dan ayah serta anak perempuan keluarga Clarke, lebih nyaman untuk keluar dan hidup." Isabella memandang Aiden dengan heran ketika dia mendengar ini, mantan Aiden tidak akan pernah mengatakan ini padanya. Ekspresi lega di matanya menjadi lebih intens, dan dia menghela nafas, "Tidak apa-apa. Bukankah kamu selalu ingin tinggal di Gunung Maya sebelumnya? Dalam beberapa hari, ketika obat baru perusahaan dibuka untuk pasar, saya akan memberikan itu untukmu di Gunung Maya. Kamu membeli villa di tengah gunung, dan hanya saudara kita yang akan tinggal di dalamnya. Kamu iri pada ayah dan putri keluarga Clarke. Beraninya kamu meremehkan adik laki-lakiku, Isabella." Aiden berpikir dalam hati, kamu pasti tidak pernah membayangkan bahwa saya sekarang memiliki villa di puncak gunung senilai puluhan juta. Tapi dia tidak mengatakannya pada akhirnya, dia akan menemukan waktu yang tepat untuk mengejutkan Isabella. "Saya mendengarkan Anda, nona tua," Aiden tersenyum dan mengangguk. Kedua bersaudara itu mengobrol beberapa patah kata lagi, dan Erika, yang telah selesai berdandan, akhirnya datang terlambat. Melihat Erika yang masih terlihat kuyu di balik riasannya, Aiden diam-diam memutuskan untuk mencari kesempatan untuk membantunya dan Isabella membersihkan rambut dan sumsum mereka, jika tidak, fisik mereka akan terlalu rapuh. "Bibi, apakah pekerjaanmu di rumah sakit sudah selesai?" Erika tersenyum dan mengangguk, berkata, "Kita sudah selesai. Ngomong-ngomong, kamu dan Victoria mengalami konflik di pesta ulang tahun. Aku kembali kemarin dan menanyakan situasimu, dan gadis itu tampak tidak bahagia." Aiden tidak berdaya, bagaimana dia harus menjawabnya. Apakah dia baru saja mengatakan bahwa dia dan Victoria tidak berasal dari dunia yang sama? Seolah melihat ketidakberdayaan Aiden, Erika menghela nafas dan tidak bertanya lebih jauh, "Lupakan saja, aku tidak peduli dengan hal-hal di antara kalian, anak-anak." Isabella meraih lengan Erika dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Bibi, jangan terlalu khawatir. Ayo cepat pergi. Paling buruk, aku akan membicarakannya saat makan malam nanti. Ayo cepat pergi, kalau tidak Victoria dan yang lainnya harus menunggu." Tanda seru petik 2.
Fairmont Restaurant adalah sebuah restoran Sundari yang dihormati sepanjang masa di Muteburi, konon didirikan oleh seorang koki istana yang pensiun karena usia tua dan kembali ke kampung halamannya pada masa dinasti Qing. Restoran ini memiliki sejarah 100 tahun. Saat ini, merek Fairmont Restaurant sangat terkenal di seluruh Muteburi, dan mereka yang dapat bersantap di sini bernilai banyak uang. Isabella memilih tempat makan ini kali ini, yang dapat dianggap memberikan wajah kepada keluarga Clarke. Ketika Aiden dan yang lainnya tiba, Milo dan Victoria yang berkacamata perak telah menunggu lama. Isabella mengajak Aiden untuk mengucapkan beberapa salam. Ketika dia melihat Isabella, Milo tersenyum cerah menurutnya, Isabella, seorang jenius bisnis, jauh lebih berharga daripada Aiden. Victoria bertukar kata dingin dengan Aiden dan terus menelusuri media sosial dengan ponselnya, yang membuat Erika terlihat sedikit tidak senang. Ketika Isabella melihat ini, dia segera menarik sekelompok orang ke halaman. Ya, di luar menara Fairmont terdapat halaman yang dibangun meniru taman lanskap kuno, dengan paviliun tepi sungai, bebatuan, dan aliran air yang memanjakan mata. Mengikuti gadis penerima Chongsam ke dalam restoran, seorang manajer wanita cantik datang dan berkata, "Halo, apakah Anda punya reservasi?" Isabella mengangguk dan berkata, "Ya, kamar pribadi No. 1 di paling atas." "Oke, tunggu sebentar, saya akan memeriksanya." Segera manajer wanita itu menunjukkan ekspresi malu di wajahnya dan berkata, "Saya minta maaf, Nona, kamar pribadi yang Anda pesan tidak lagi tersedia. Saya sungguh menyesal." Isabella bertanya dengan indah, "Bukankah aku sudah membuat janji?" "Baiklah, saya benar-benar minta maaf. Kamar pribadi paling atas di sini diprioritaskan untuk tamu istimewa. Mohon maafkan saya. Untuk menyampaikan permintaan maaf kami akan memberi Anda diskon 20% untuk semua pembelian Anda hari ini. Apakah Anda menyukainya?" Isabella mengerutkan kening, tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia melihat Milo datang tanpa ekspresi, mengangkat kacamatanya, dan berkata dengan tenang, "Saya Milo dari zona pengembangan. Manajer Anda Zuli seharusnya mengenal saya. Saya ingin bertanya VIP spesial macam apa yang bisa merebut kamar pribadi yang dipesan oleh orang lain." Manajer wanita itu terkejut, lalu tersenyum kecut, "Jadi itu Bupati Clarke, tapi maaf, kami tidak bisa mengungkapkan identitas tamu istimewa itu." Wajah Milo sedikit dingin, dan dia hendak berbicara, tetapi Isabella menghentikannya sambil tersenyum, "Jangan marah." Dia menoleh ke manajer wanita dan bertanya, "Apakah ada kamar pribadi lain? Beri kami satu lagi." Manajer wanita memeriksanya, lalu membungkuk lagi dan berkata, "Maaf, ini sedang musim makan puncak, dan semua kamar pribadi hilang." Ini. Wajah Milo menjadi dingin dan dia akan marah. Melihat ini, Erika segera menariknya dan berkata, "Kalau begitu mari kita duduk di lobi. Lobinya cukup bagus. Ini hanya makan. Di mana kita tidak boleh makan?" Wajah Isabella juga sedikit jelek, dia mengangguk, dan berkata, "Kalau begitu dengarkan Bibi." Di belakang Aiden dan yang lainnya, cukup banyak penonton pemakan melon, baginya, tidak masalah di mana dia makan. Beberapa orang sedang duduk, Victoria sedang bermain dengan ponselnya, Milo tampak sedikit tidak senang, dan Aiden tampak acuh tak acuh. Isabella dan Erika saling memandang tanpa daya. "Ngomong-ngomong, Bibi, aku mendengar di ibu kota provinsi beberapa hari yang lalu bahwa ada peristiwa besar yang sepertinya terjadi di rumah sakitmu. Apa yang sebenarnya terjadi?" Isabella harus mengambil inisiatif mencari topik untuk memecah keheningan. Erika secara alami tahu apa yang dia maksud, dan berkata dengan rasa takut yang masih ada, "Ini memang masalah besar. Lebih dari 30 nyawa hampir hilang. Saya telah berlatih kedokteran selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat penyakit aneh seperti itu. Jika bukan karena undangan dari Tuan Watt dan Tuan Sanders, melihat seorang dokter kecil yang jenius, saya khawatir kejadian ini tidak akan terselesaikan secepat itu." "Hah?" Milo mengerutkan kening, sedikit terkejut, dan menyela, "Saya hanya mendengar bahwa situasinya cukup serius, tetapi saya tidak tahu bahwa kejadian ini benar-benar membuat khawatir Tuan Watt dan Tuan Sanders." "Dan apa yang terjadi dengan dokter ajaib kecil itu?" "Ya, di mana lagi kita bisa menemukan dokter jenius di Muteburi?" Victoria dan Isabella juga menjadi tertarik. Erika menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam, "Dokter ajaib kecil itu sangat misterius, dan keterampilan medisnya sama bagusnya dengan dokter jenius di dunia. Hanya butuh lebih dari 10 menit untuk menyelesaikan kasus yang seluruh tim ahli kota tidak dapat memecahkannya. Sungguh luar biasa." "Itu saja," kata Erika dengan suara rendah, "dia tidak hanya menyelesaikan kasus ini, tapi dia juga menyelesaikan semua akar penyebab penyakit pasien. Semua dokter di rumah sakit kami tercengang, dan bahkan dekan ingin mengundang dokter ajaib kecil itu datang ke rumah sakit untuk berkonsultasi, tetapi dokter kecil ajaib itu tampaknya sangat misterius, kami tidak pernah melihat wajahnya sama sekali, dan dia pergi." Milo menghela nafas dan berkata dengan emosi, "Sejak zaman kuno, ada master di antara orang-orang. Orang-orang seperti itu seperti naga, tetapi mereka tidak pernah melihat akhirnya.
Bagaimana rumah sakit rakyat Muteburi yang kecil bisa ditahan? Benar, Dekan Watt kita yang lama mengatakan hal yang sama, Erika juga berkata dengan penuh emosi. Victoria juga menghela nafas, tentu saja, semua master rendah hati. Setelah berbicara, dia menatap Aiden. Seorang master sejati, bagaimana dia bisa menimbulkan masalah di mana-mana seperti dia? Aiden memiliki wajah yang aneh, tapi dia tidak bisa membuka mulutnya, dia tidak bisa mengatakan bahwa dokter misterius dan rendah hati yang kamu sebutkan itu adalah aku, bukan. Dengan situasi saat ini, saya khawatir semua orang tidak akan mempercayai apa yang dia katakan. Kilatan cahaya melintas di mata Isabella, diam-diam berpikir bahwa jika ahli medis seperti itu dapat direkrut sebagai konsultan di perusahaannya, maka masalah biopharmaceutical selanjutnya mungkin dapat diselesaikan dengan mudah. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Bibi, apakah kamu tahu nama dokter kecil jenius itu, dan di mana dia tinggal? Erika mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, ngomong-ngomong, nama keluarganya Palmer, tapi sama dengan namamu. Tapi aku tidak tahu sisanya. Oh, itu dia, Isabella mengangguk, dengan sedikit kekecewaan di matanya. Ketika Aiden melihat ini, ekspresi aneh di wajahnya menjadi lebih intens, dan diam-diam dia bertanya, mengapa kakakku begitu penasaran denganku? Nah, setelah makan malam, carilah kesempatan untuk membicarakannya. Babak 37, datang dan undang aku secara langsung. Pada saat yang sama, di halaman Menara Fairmont Restaurant, Lucas dan Jimmy berjalan menuju satu sama lain sambil berbicara dan tertawa, Maggie mengikuti Lucas dalam diam. Tuan Sanders, terima kasih telah mengundang Tuan Palmer untuk menyelesaikan krisis kali ini. Tuan Palmer tidak mau muncul, jadi kami secara pribadi harus berterima kasih kepada Tuan Sanders atas kebaikannya. Lucas melambaikan tangannya dan berkata, keterampilan medis Tuan Palmer baik dan dia tidak tega melihat pasien menderita. Saya hanya seorang mak comblang. Itu tidak penting. Anda terlalu sopan. Emil, yang mengikuti Jimmy, segera berkata, Tuan Sanders, Anda terlalu rendah hati. Ayo cepat masuk, saya sudah memesan tempat duduk. Namun, saya sangat menyesal tidak melihat wajah asli dari dokter ajaib kecil Palmer. Lucas tersenyum dan mengangguk, akan ada peluang di masa depan. Ketika beberapa orang memasuki ruangan, seorang pria parubaya gemuk segera mendatangi mereka. Itu adalah Luke Wright, pemilik Fairmont Restaurant. Sebagai Lucas dan yang lainnya, dia keluar untuk menyambut mereka secara pribadi, tanpa ragu-ragu. Tuan Sanders, Tuan Watt, kehadiran Anda benar-benar membuat tempat saya bersinar. Silakan cepat datang. Kamar sudah disiapkan sejak lama. Lucas mengangguk ringan, tetapi Jimmy berkata dengan sopan, kami memiliki bos tua Wright. Tidak ada salam, dan beberapa orang hendak naik ke atas. Maggie, yang selama ini diam, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke suatu tempat di aula, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Dekan Emil, apakah Anda belum bertemu dengan Tuan Palmer? Saya khawatir Anda punya kesempatan hari ini. Hah? Emil bertanya dengan ragu, apa maksud Nona Sanders? Mungkinkah dokter ajaib kecil Palmer itu juga ada di sini? Maggie tersenyum cerah, dekat sekali. Semua orang dengan cepat mengikuti pandangannya, dan Lucas serta Jimmy tersenyum. Saya tidak menyangka Tuan Palmer akan makan di sini, sungguh takdir. Lucas tersenyum dan berkata, ayo naik dan menyapa. Diikuti dengan rasa ingin tahu oleh Emil dan beberapa dokter muda, Lucas memimpin semua orang menuju sudut aula. Luke Wright, yang memimpin, tampak sedikit bingung dan mengikuti dari dekat. Omong-omong Erika, saya mendengar Wakil Presiden Lin dari rumah sakit Anda telah dipindahkan ke Purple Lotus. Apakah Anda ingin saya menyapa Presiden Emil? Mungkin Anda akan memiliki kesempatan untuk naik. Bagaimana menurut Anda? Topiknya dibuka, Milo mengerutkan kening. Erika terkejut sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lupakan saja, Direktur Mo dan yang lainnya semua menatap posisi itu, jadi saya tetap tidak akan berpartisipasi. Milo membujuk, kamu seperti ini. Jika kamu tidak tahu bagaimana memperjuangkannya, posisinya ada di sana. Jika kamu tidak memperjuangkannya, bagaimana kamu tahu bahwa kamu tidak memiliki peluang? Itu benar, Bu, kamu sudah berada di rumah sakit selama bertahun-tahun, apa yang kamu takutkan? Victoria meletakkan teleponnya dan membujuk. Erika masih menggelengkan kepalanya, saya masih merasa kualifikasi saya belum cukup sekarang, jadi tunggu sebentar lagi. Melihat hal ini, Isabella pun berkata, dengan keterampilan dan kualifikasi medis bibiku, aku akan dipromosikan menjadi dekan di masa depan. Ini hanya masalah waktu. Jangan khawatir. Milo dan Victoria menggelengkan kepala tanpa daya, seolah-olah mereka tidak menyukai keengganan Erika untuk membuat kemajuan. Aiden yang terdiam beberapa saat, tiba-tiba bertanya kepada Erika, Bibi, jika kamu benar-benar ingin menjadi wakil presiden itu, mungkin saya bisa membantu.
Erika tertegun, tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia melihat Victoria mencibir dan berkata, Aiden, bisakah kamu mati jika kamu tidak menyombongkan diri? Itu adalah wakil presiden Rumah Sakit Rakyat Pertama Muteburi, dan banyak profesor serta pakar memperjuangkannya. Posisi, apa yang bisa Anda bantu? Milo melirik Aiden, tidak mengatakan apa-apa, tetapi seringai muncul di sudut mulutnya, jelas dia tidak mempercayai kata-kata Aiden sama sekali. Melihat ini, wajah Isabella sedikit jelek, tapi dia tidak mengatakan apapun. Erika memandang Aiden sambil tersenyum dan berkata, tidak perlu, saya sangat baik sebagai direktur sekarang. Bahkan jika Anda memberi saya posisi wakil dekan sekarang, saya khawatir saya tidak akan memenuhi syarat. Aiden mengangguk, tidak memperhatikan sikap ayah dan anak keluarga Clarke. Dia memandang Erika dengan serius dan berkata, Bibi, jika terjadi sesuatu di rumah sakit, kamu harus memberitahuku. Aku ada beberapa interaksi dengan Dekan Watt. Jika terjadi sesuatu, saya harus bisa membantu. Erika tersenyum, tidak mengambil hati kata-kata Aiden, tapi tetap berkata, oke. Jika ada kesulitan di rumah sakit di masa depan, saya pasti akan meminta bantuanmu. Milo memandang Aiden dengan kecewa, dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, anak ini bahkan tidak perlu menulis draft ketika dia berbicara besar sekarang. Cibiran di wajah Victoria menjadi lebih buruk, dan dia berkata dengan malas, Direktur Rumah Sakit Rakyat Pertama Muteburi bernama Jian, bukan Watt. Isabella tampak tidak berdaya, adik laki-lakinya tidak mengerjakan pekerjaan rumah apapun sebelum membual. Diekspos oleh Victoria di depan wajahnya, Aiden tidak merasa malu sama sekali. Sebaliknya, dia menatap Erika dengan bingung dan bertanya, Bibi, bukankah itu Jimmy dekanmu? Dia hanya mendengar orang-orang memanggilnya dekan tua Jimmy, tapi dia tidak tahu dia telah pensiun. Erika hendak berbicara ketika tawa hangat datang darinya. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang melihat sekeliling dan melihat seorang lelaki tua dengan kulit kemerahan berjalan mendekat. Di sampingnya ada dua lelaki tua dengan usia yang sama. Yang satu tinggi, tenang dan kuat, dan keduanya memancarkan aura atasan. Dan yang satu lagi berkacamata dan berwajah anggun, di belakang ketiga orang itu, sekelompok orang berdiri tertunduk. Tuan Palmer salah paham, Pak Tua, saya sudah lama mengundurkan diri. Sekarang Direktur Rumah Sakit Rakyat Pertama yang ada di sebelah saya. Jimmy menunjuk Emil di sampingnya sambil tersenyum dan berkata, Hei, bukankah kamu selalu ingin bertemu Tuan Palmer itu? Sekarang, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Haha. Ekspresi Emil terkejut dan tidak dapat dipercaya pada awalnya, dan kemudian dia segera menjadi bersemangat. Dia membungkuk dan berjalan ke arah Aiden, mengulurkan tangannya dan berkata, Tuan Palmer, saya, Emil, saat ini adalah Presiden Rakyat Pertama Rumah Sakit. Berkat kejadian penyakit kematian Yin sebelumnya, saya meminta bantuan Tuan Palmer, terima kasih. Aiden berdiri, berjabat tangan dengannya, dan berkata sambil tersenyum, Dekan Jian sangat sopan. Ini hanya sedikit usaha. Melihat kedua orang itu berjabat tangan dan berbasa-basi, Milo, Victoria, Isabella, Erika dan yang lainnya benar-benar terkejut. Apa yang sedang terjadi? Tuan Palmer, dokter keajaiban kecil. Ketika Milo memandang kerumunan di depannya dengan wajah kusam, guncangan di hatinya seperti tsunami. Jimmy dan Emil dari Rumah Sakit Rakyat Pertama, Direktur Lee dari Biro Kesehatan, Direktur Mo dari Pusat Laboratorium Kota, dan yang membuatnya sulit dipercaya adalah lelaki tua dari keluarga Sanders, Lucas. Apa sebenarnya yang terjadi? Isabella dan Erika juga saling memandang dengan cemas, terutama Erika, dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dengan kesadaran tiba-tiba di wajahnya. Ternyata Aiden tidak berbohong saat mengatakan bahwa dia mengenal Dean Watt. Ternyata dia adalah Dr. Palmer yang misterius. Memikirkan hal ini, kulitnya menjadi sangat rumit. Sementara Victoria terkejut, dia penuh dengan kebencian Aiden sebenarnya mengenal Direktur Rumah Sakit Rakyat nomor 1 Muteburi. Berapa banyak hal yang masih dia sembunyikan dari dirinya sendiri. Setelah dengan santai melirik semua orang yang hadir, Lucas melangkah maju, memandang Aiden sambil tersenyum dan berkata, karena Tuan Palmer kebetulan ada di sini, bagaimana kalau pergi ke kamar pribadi bersama kami untuk makan? Tuan Watt ingin mengucapkan terima kasih Anda secara langsung, Tuan Palmer. Tanda seru petik 2. Menghadapi undangan dari bos besar dari Muteburi atau bahkan Provinsi Houston ini, Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku masih ingin menemani bibiku dan mereka. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Melihat hal ini, sekelompok orang pemakan melon yang tidak mengetahui cerita di dalamnya tidak bisa berkata-kata apa asal-usul pemuda ini, dan Tuan Sanders dari Muteburi bahkan tidak dapat mengundangnya secara pribadi. Yang lebih mengejutkan mereka adalah Lucas tidak menunjukkan tanda-tanda marah sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata kepada Isabella dan yang lainnya, apakah kalian semua kerabat Tuan Palmer? Bisakah kalian memberi orang tua itu mie dan berbicara dengannya di kamar pribadi di lantai atas?
Isabella dan yang lainnya tidak mengetahui identitas Lukas, tetapi Milo mengetahuinya. Wajahnya memerah karena kegembiraan, dan dia segera berdiri dan berkata, "Tuan Sanders, Anda sopan sekali. Kami akan segera naik." Dia melirik Aiden, yang masih duduk di sana, sambil mengerutkan kening. Dia berkata, "Aiden, Penatua Sanders mengundangmu secara pribadi, jadi cepatlah." Aiden mengabaikannya, tapi menanyakan beberapa pertanyaan kepada Isabella dan Erika. Setelah mendapatkan jawaban mereka, dia berdiri dan berkata dengan ringan, "Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu." Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Lukas, dan dia berkata, "Terima kasih Tuan Palmer." Ketika sekelompok orang naik ke atas untuk pergi, kerumunan yang menonton di aula meledak. "Sial, apa yang terjadi? Apakah itu lelaki tua dari keluarga Sanders tadi? Dia sebenarnya mempekerjakan seorang remaja laki-laki." "Iya, dari mana asal-usul anak itu? Begitu banyak bos besar yang mengundang mereka secara langsung. Muteburi, kapan orang nomor satu seperti itu muncul? Sejak zaman dahulu, pahlawan telah melahirkan remaja." Pernyataan ini memang benar. Sementara semua orang merasa emosional, manajer wanita yang menerima Aiden berdiri di sana dengan tatapan kosong, dengan ekspresi bingung di wajahnya, mengapa dia membiarkan pria sebesar itu duduk di lobi. Bab 38, kamu pikir kamu ini siapa? Di kamar pribadi paling atas nomor 1. Isabella sedang duduk di sana, masih dalam keadaan linglung. Baru sekarang dia tahu bahwa lelaki tua di sebelah Jimmy sebenarnya adalah lelaki tua dari keluarga Sanders. Ini adalah kepala keluarga Sanders yang akan membuat seluruh Muteburi gemetar setiap kali dia menghentakkan kakinya. Kamar pribadi paling atas, yang saya sendiri tidak dapat membuat janji, kini berada di genggamannya. Apalagi dia sangat penasaran, bagaimana Aiden bisa mengenal pria sebesar Lukas. Apakah hanya karena pengobatannya? Melihat betapa hormatnya Lukas kepada Aiden, dia tidak dapat mempercayainya. Setelah semua orang duduk, posisi kursi utama tidak dapat ditentukan untuk beberapa saat. "Tuan Palmer, Anda adalah tamu terhormat hari ini, dan Anda harus menjadi tuan rumahnya," kata Lukas sambil tersenyum. "Ya, kali ini yang utama adalah berterima kasih kepada Tuan Palmer atas tindakan lurusnya, jadi jangan sopan." Jimmy juga membujuk sambil tersenyum. Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini hanya satu kursi, kalian berdua dipersilakan." Tapi Lukas dan keduanya bersikeras membiarkan Aiden duduk di kursi utama, yang membuat orang lain tercengang. Setelah sekian lama bersikap sopan, Aiden tidak lagi melawan dan duduk di sana. Di dunia kultivasi, dengan statusnya, ia bahkan pernah duduk di singgasana 9 surga, apalagi kursi utama pada makan malam belaka ini. Semua orang memandang Aiden dengan heran, tetapi mereka tidak berbicara. Alis Milo berkerut semakin dalam, menurutnya, semua orang hanya bersikap sopan, bagaimana mungkin Aiden berani duduk di sana karena dia tidak tahu aturannya. Sebagai tetua Aiden, dia tentu saja tidak bisa mengabaikannya. Memikirkan hal ini, dia berdiri dan menatap Aiden dengan serius, sambil berteriak, "Aiden, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu begitu nakal? Bangun dan duduk di samping." Sebelum Aiden dapat berbicara, ekspresi Lukas menjadi dingin. "Siapa kamu?" Milo memasang ekspresi hormat di wajahnya dan berkata, "Tuan Sanders, harap tenang. Saya Paman Aiden, Milo, Direktur Zona Pengembangan. Mohon maafkan saya karena tidak memahami banyak hal." Setelah mengatakan itu, ketika dia melihat Aiden belum bangun, ekspresinya menjadi sedikit jelek. Dia berjalan cepat menuju Aiden dan berteriak, "Aiden, apa kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Cepat serahkan duduk untuk Tuan Sanders." Namun, sebelum dia bisa mencapai Aiden, dia melihat Maggie berdiri dengan ekspresi dingin di wajahnya, dan berkata sambil mencibir, "Wali kota Clarke dari zona pengembangan, kan? Otoritas yang luar biasa." Milo tertegun, berhenti, dan memandangi gadis dengan temperamen dingin di depannya, merasa terkejut dan tidak yakin, melihat bahwa Maggie telah mengikuti Lukas. Dia secara alami tahu bahwa identitas gadis ini tidak sederhana, jadi dia mempertimbangkan dan berkata, "Saya tidak berani menganggapnya serius. Bolehkah saya menanyakan hal ini? Siapa wanita muda ini?" "Maggie," mendesis. Wajah Milo berubah lagi dan lagi, dia berkata sambil tersenyum kering, "Jadi ini Nona Sanders, saya tidak tahu betapa saya menyinggung perasaan Anda, mengapa Anda mengatakan itu?" Maggie menatapnya dengan mata dingin, dan berkata sambil mencibir, "Bupati Clarke tidak menyinggung perasaanku." "Lalu mengapa ini terjadi, Nona Sanders?" Cibiran di wajah Maggie bahkan lebih buruk lagi, dan dia berkata dengan ringan, "Kamu tidak menyinggung perasaanku, tetapi kamu menyinggung Tuan Palmer." "Tuan Palmer?" Milo bertanya dengan kebingungan di wajahnya. Maggie menggelengkan kepalanya sedikit, Milo ini benar-benar bodoh. Dia tahu bahwa hubungan antara Aiden dan pamannya sangat buruk, jadi dia menjadi penjahat, hanya pemimpin komunitas, dia tidak menganggapnya serius.
Aiden, Tuan Palmer, Magi berkata dengan suara dingin, siapakah Anda, seorang bupati, beraninya Anda berbicara seperti itu kepada Tuan Palmer? Kamu, wajah Milo pucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Magi tidak akan memberinya wajah dan mempermalukannya di depan umum. Anda harus tahu bahwa dia juga bupati di distrik baru. Biasanya, ketika orang melihatnya, dia akan memanggilnya, Bupati Clarke, dimarahi secara langsung oleh seorang gadis kecil hari ini. Ketika dia diliputi amarah, dia sudah mengabaikan Magi yang memanggil Aiden, Tuan Palmer. Wajahnya seperti hati babi. Magi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia sangat marah sehingga dia membanting pintu dan berjalan keluar. Ayah, Victoria menatap Aiden dengan tajam, dan buru-buru mengusirnya. Magi sedikit mendengus dan kembali ke tempat duduknya. Keanehan melintas di mata Lukas, dia terbatuk, menatap Magi dan berkata, Magi, kamu duduk. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Erika, Mes, Lee, Magi terlalu manja, tolong jangan tersinggung. Erika sepertinya belum sadar kembali. Dia menatap Aiden dalam-dalam dan akhirnya menghela nafas dan berkata, tidak apa-apa. Milo memang telah melampaui otoritasnya. Dia adalah orang yang utilitarian, tapi dia melakukannya tidak ada niat buruk. Tolong jangan tersinggung, Tuan Sanders. Setelah mengatakan itu, dia menatap Aiden dan berkata dengan sungguh-sungguh, Aiden, kamu telah dewasa, dan Milo melakukan kesalahan. Saya akan memintanya untuk meminta maaf kepada Anda, dan saya harap Anda tidak mengingatnya. Ini makan, aku tidak akan makan, aku akan kembali dan membujuknya. Melihat Erika pergi, ekspresi Aiden berubah sedikit jelek. Magi mengira Aiden sedang marah, dan bertanya dengan hati-hati, Tuan Palmer, apakah kata-kata saya terlalu kasar? Aiden melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Jika Milo ini tidak ada hubungannya dengan Erika, dia akan menamparnya sampai mati hanya karena dia menyinggung perasaannya beberapa kali. Bagaimana keagungan yang mulia abadi Emmanuel bisa diprovokasi oleh seekor semut? Hanya saja, dengan hubungan Erika, membuatnya sangat kesal. Tampaknya lebih baik mengurangi kontak dengan Milo di masa depan. Melihat ini, semua orang akhirnya memahami status pemuda tidak menarik ini di hati kakek dan cucu keluarga Sanders, dan sikap mereka terhadap Aiden berubah secara halus. Isabella mengira dia memiliki konsentrasi yang baik, tetapi wajahnya masih linglung oleh rangkaian bom apa yang terjadi selama dia pergi. Dia diam-diam memutuskan bahwa setelah makan, dia harus menanyakan Aiden dengan jelas. Setelah selesai makan, waktu sudah hampir jam 3 sore. Duduk di atas Mercedes putih Isabella, Aiden memandangnya dengan aneh, dan bertanya, kakak, mengapa kamu menatapku seperti itu? Apakah ada bunga di wajahku? Isabella memelototinya, dan berkata, jangan bohong padaku, katakan sejujurnya, apa yang terjadi selama aku tidak ada. Mengapa kamu tiba-tiba menjadi dokter kecil yang jenius, dan kamu juga bertemu dengan lelaki tua dari keluarga Sanders? Dengan senyum masam di wajahnya, Aiden berkata, bukankah aku baru saja memberitahumu? Aku menyembuhkan penyakit Tuan Sanders, jadi kita saling mengenal. Huff, jangan membodohiku. Bayangkan aku sebagai anak berusia 3 tahun. Kapan kamu belajar keterampilan medis? Selain itu, meskipun kamu menyembuhkan penyakit Tuan Sanders, dia tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Hormat, Aiden mengingatkan sambil tersenyum. Ya, itu rasa hormat. Isabella sangat terkejut, siapa Tuan Sanders? Bagaimana dia bisa memperlakukanmu, seorang siswa sekolah menengah, dengan rasa hormat seperti itu? Aiden terkekeh dan berkata, jika aku memberitahu kakak bahwa aku adalah reinkarnasi dari makhluk abadi dengan kekuatan sihir yang besar, orang-orang itu akan lebih menghormatiku. Percayakah kamu? Isabella memutar matanya ke arahnya dan bersenandung, terserah kau saja. Aiden tersenyum tipis dan tidak menjelaskan lagi. Dia memberitahu Isabella identitasnya dengan gegabah sekarang. Saya khawatir akan sulit baginya untuk memahaminya. Dia harus meluangkan waktu ketika dia memiliki kesempatan di masa depan. Bab 39, Cairan Kehidupan. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di samping sebuah gedung. Ayo pergi, aku akan mengajakmu berkeliling perusahaan kakak perempuanmu. Aiden menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, apakah Anda yakin ingin saya menjadi kepala konsultan farmasi di perusahaan Anda? Saya hanya seorang siswa sekolah menengah sekarang, dan saya bahkan tidak memiliki izin medis. Isabella memandangnya dengan percaya diri, dan berkata, bahkan kedua dekan kota Muteburi sangat mengagumimu, mengapa aku tidak mempercayaimu? Selain itu, kamu adalah adik laki-lakiku, Isabella, dan kamu ditakdirkan untuk menjadi berbeda dari orang biasa. Aiden tersenyum acuh tak acuh ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, karena kakak perempuanku sangat mempercayaiku, maka tentu saja aku tidak bisa menundanya. Ngomong-ngomong, obat baru apa yang kamu kembangkan dan begitu misterius? Kamu masih belum memberitahuku.
Isabella tersenyum misterius, dan berkata, kamu akan tahu nanti. Begitu mereka berdua melangkah ke lobi gedung, kedua gadis muda di meja depan segera membungkuk dan berkata, halo, Presiden Palmer. Isabella mengangguk dan berjalan menuju lift, Aiden mengikutinya dengan sembarangan. Kedua gadis kecil itu memandang Aiden dengan rasa ingin tahu, siapakah pemuda ini? Mereka, Nona Palmer, tidak pernah membawa siapapun ke perusahaan, mungkinkah itu pacar Nona Palmer? Dia terlihat sangat muda. Apa yang kalian berdua lakukan? Ketika suara seorang pria muncul, keduanya dengan cepat pulih dan melihat seorang pria muda berjas Armani mendekat. Halo, Tuan Jia. Keduanya membungkuk cepat. Ini adalah Direktur Departemen Penelitian dan Pengembangan Farmasi Perusahaan, elit penyu, siswa terbaik di Harvard Medical School, dan dikatakan bahwa dia datang bekerja di Biopharmaceuticals karena Isabella. Jika tidak, akan mudah bagi dia untuk pergi ke sebuah perusahaan farmasi besar di ibu kota provinsi dengan pendidikannya. Alden Jia mengangguk kepada mereka berdua, dan ketika dia melihat Aiden di belakang Isabella, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening, dia mengejar Isabella, dan seluruh perusahaan mengetahuinya, dan dia tidak bermaksud menyembunyikannya sama sekali. Latar belakangnya sangat layak untuk Isabella. Namun, untuk beberapa alasan, Isabella selalu tidak terkesan padanya, dan hari ini Isabella benar-benar membawa seorang pria kembali ke perusahaan, yang sangat sulit dia terima. Siapa anak itu? Tanyanya sambil mengerutkan kening. Kedua gadis kecil di meja depan saling memandang, menggelengkan kepala, dan berkata, saya tidak tahu. Mengenai keberadaan Aiden, jelas sekali bahwa Isabella telah melakukan tugasnya dengan baik dalam merahasiakannya. Alden Jia tidak berbicara lagi, wajahnya sedikit dingin, dan dia berjalan menuju lift. Ketika pintu lift hendak ditutup, tiba-tiba sebuah tangan besar terulur, wajah Aiden berubah sedikit, dan sebelum dia dapat berbicara, dia melihat Alden Jia, dengan rambut disisir rapi dan pakaian elit, masuk dengan senyuman di wajahnya. Tuan Palmer, apakah Anda keberatan jika saya meremasnya? Isabella sedikit mengernyit dan berkata sambil tersenyum, Direktur Jia terlalu sopan. Alden Jia tersenyum seperti seorang pria sejati, seolah dia baru saja melihat Aiden saat ini, berpura-pura penasaran dan bertanya, Tuan Palmer, siapa ini? Aiden mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Alden Jia, tapi mengabaikan pikiran pria ini, sekilas, dia adalah pria yang munafik. Isabella membeku sesaat, memutar matanya yang besar, dan tiba-tiba berjalan ke sisi Aiden, di bawah tatapan terkejutnya, dia memeluk lengan Aiden dan berkata sambil tersenyum, ini pacarku Aiden. Aiden tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit, apakah dia menggunakan dirinya sebagai tameng? Tanpa diduga, dia, Dewa Abadi Emmanuel, akan digunakan sebagai perisai suatu hari nanti, Aiden merasa lucu di dalam hatinya. Namun, kalau dilihat dari niat Isabella, sepertinya dia tidak tertarik pada Tuan Jia, jadi Aiden tidak punya pilihan selain bekerja sama dan berkata, halo, saya, Aiden. Jejak kesuraman melintas di mata Alden Jia, dan dia segera tersenyum cerah dan berkata, oh. Ternyata dia pacar Tuan Palmer. Aku ingin tahu di mana Tuan Aiden bekerja. Saat ini, hatinya hampir mengamuk. Isabella ini biasanya berpenampilan dingin, selalu mengabaikannya, tapi sekarang dia berhubungan dengan anak kecil di belakang punggungnya. Aiden berpikir sejenak, tetapi sebelum dia dapat berbicara, Isabella menjawab sambil tersenyum, saudara Aiden baru saja kembali dari belajar di luar negeri, dan akan mengambil posisi kepala konsultan farmasi perusahaan kami. Ekspresi aneh melintas di mata Alden Jia, dan sedikit kesombongan muncul di wajahnya. Dia berkata, saya tidak berbakat. Saya baru saja kembali dari Harvard Medical School di luar negeri. Saya tidak tahu sekolah kedokteran mana, Tuan Aiden belajar di luar negeri. Aiden tersenyum tipis dan berkata, saya belajar di universitas yang tidak dikenal, jadi jangan sebutkan itu. Ternyata itu adalah Universitas Vincent. Penghinaan di mata Alden Jia menjadi semakin kuat, dia telah melihat terlalu banyak orang yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan emas, dan dia semakin membenci Aiden. Segera, lift mencapai lantai R dan D. Setelah mereka bertiga berganti pakaian, mereka memasuki ruang penelitian dan pengembangan. Alden Jia tiba di sini, seolah-olah dia telah menjadi tuan rumah, dan memperkenalkan kemajuan pengembangan berbagai obat baru kepada Aiden dan yang lainnya. Segera, dia berjalan ke ruang kaca, matanya penuh kepuasan, dan berkata, Tuan Sanders, tolong lihat, ini adalah cairan pembunuh kehidupan perusahaan kami. Obat ini merupakan pencapaian penelitian ilmiah terbaru dari subjek kehidupan yang saya pelajari di Harvard Medical School. Botol kecil berisi cairan obat ini tidak boleh dianggap remeh. Sari tumbuhan yang terkandung di dalamnya telah diekstraksi ribuan kali. Dibandingkan dengan itu, cordyceps, ginseng, dan tanduk rusa tidak layak disebut. Semakin banyak dia berbicara, dia semakin bersemangat. Cairan kehidupan ini mengekstrak sari tumbuhan murni, yang dapat membantu tubuh manusia memperbaiki sistem kekebalan tubuh, memperkuat tubuh, menunda penuaan, dan bahkan mempercantik kulit.
Dapat membantu manusia mengaktifkan dan meningkatkan gen dari tingkat sel. Jika dapat diluncurkan dengan lancar, ini pasti akan menjadi biofarmasi yang membuat zaman baru, dan biofarmasi biopharmaceuticals kami juga akan menjadi target yang dicari di Sundari dan bahkan industri farmasi global. Ketika Isabella mendengar ini, matanya penuh dengan antisipasi. Sebagai mahasiswa berprestasi di Capital University, dia secara alami memahami nilai dari cairan kehidupan yang dikatakan Aldengia. Perusahaan farmasi raksasa Sundari, pada saat itu dia akan memilikinya ibu kota untuk bersaing dengan keluarga Palmer. Tepat ketika keduanya tenggelam dalam fantasi, Aiden, yang tidak berbicara sepanjang waktu, suatu saat mengambil botol cairan obat biru ke tangannya dan melihatnya dengan ekspresi aneh. Benda ini hanya produk setengah jadi, kan? Bisakah ini ajaib seperti yang kamu katakan? Begitu dia mengatakan ini, Aldengia tertegun sejenak, menatapnya dengan wajah jelek, dan berkata, apa yang kamu tahu? Segera kembalikan botol larutan stok ini, kamu tahu betapa berharganya botol larutan stok ini, jika kamu melanggarnya, kamu bahkan tidak mampu membayar 10.000. Apoteker Parubaya yang menemaninya juga memandang Aiden dengan cemas, dan berteriak, itu hanya omong kosong. Bagaimana kamu bisa memegang cairan asli di tanganmu? Segera kembalikan, atau aku akan memanggil polisi. Siapa kamu? Apakah kamu mencoba mencuri rahasia perusahaan kami? Presiden Palmer, siapa orang yang Anda bawa ke sini? Ini adalah solusi asli yang telah kami kembangkan dengan kerja keras, dan ini adalah modal kebangkitan perusahaan kami. Anda tidak boleh tertipu oleh orang lain. Seorang lelaki tua berkata dengan getir. Isabella baru saja sadar kembali saat ini, memandang Aiden dengan cemas, dan berkata, Aiden, segera kembalikan larutan stok. Dia menjelaskan dengan malu, jangan marah, semuanya. Ini adalah kepala konsultan farmasi saya yang baru. Dia datang ke sini untuk membantu kita memecahkan masalah kekurangan cairan kehidupan. Apa? Aldengia terkejut, dan dengan sinis berkata, Tuan Palmer, apakah kamu gila? Biarkan mahasiswa internasional dari universitas tak terkenal menyentuh hasil penelitian ilmiah saya. Saya sama sekali tidak setuju. Sekelompok dokter penelitian dan pengembangan juga berulang kali mengajukan keberatan, Tuan Palmer, apakah Anda terlalu terburu-buru? Seorang pria kecil yang tidak diketahui asal-usulnya dapat menjadi konsultan farmasi perusahaan kami. Benar, Tuan Palmer, saya tidak setuju dengan masalah ini. Saya juga tidak setuju, itu hanya omong kosong. Wajah Magi sedikit dingin, dan dia hendak berbicara, tetapi Aiden menggelengkan kepalanya dan mencibir, membuat gerakan yang membuat semua orang tercengang. Dia benar-benar membuang botol larutan stok, yang dianggap semua orang sebagai harta karun, langsung ke tempat sampah. Bab 40, Ilmu Kehidupan. Di bawah tatapan mata orang banyak yang tumpul dan ngeri, Aiden berbalik perlahan, dan berkata dengan ringan, ini hanya sebotol sari tanaman setengah jadi, tidak masalah. Wow. Setelah dia selesai mengatakan ini, seluruh ruang penelitian segera meledak, dan ketika mereka melihat Aiden, mata mereka hampir terbakar. Terlalu sombong. Esensi herbal setengah jadi, ini adalah cairan obat herbal yang diekstraksi dengan teknologi tinggi modern, dan cairan kehidupan, yang dibuat dengan menggabungkan berbagai cairan obat Sundari yang berharga, tetapi berubah menjadi produk setengah jadi di mulutnya. Memang benar masih ada beberapa kekurangan dalam kajian mereka tentang cairan kehidupan ini, namun hampir bisa diabaikan, di mana produk setengah jadinya. Beberapa lelaki tua berjas putih bergegas mencari di tempat sampah, dan butuh waktu lama bagi mereka untuk bangun dalam keadaan linglung. Cairan aslinya pecah. Detik berikutnya, semua orang marah dan mengepung Aiden. Apa niat Anda? Mengapa Anda ingin menghentikan solusi obat asli yang telah kami kembangkan dengan susah payah? Tuan Palmer, Anda telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan kami kali ini. Cairan aslinya pecah berkeping-keping, dan jika Anda ingin mengekstraknya lagi, itu bukan masalah waktu. Cepat panggil polisi, kita tidak boleh membiarkan dia kabur. Saya curiga dia mata-mata komersial yang dikirim oleh perusahaan lain. Di mana satpamnya? Aldengia bahkan lebih marah lagi, menatap Aiden dengan mata merah, dan berkata dengan marah, apa maksudmu? Dia menatap Isabella, dan berkata, Bos Palmer, seknya kamu memberiku penjelasan yang masuk akal. Jangan sampai hasil penelitian ilmiahku dihina dan diinjak-injak tanpa alasan. Isabella menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia bingung, dia tetap memilih untuk percaya pada Aiden. Dia mengerutkan kening dan menatap Aldengia dan yang lainnya, dan berkata, semuanya, tolong jangan marah. Saya pikir Tuan Aiden pasti punya alasan untuk melakukan ini. Semua orang tampak tidak senang. Mereka ingin berbicara tetapi dihentikan oleh Aldengia, yang memiliki cibiran di wajahnya. Dia mendengus dingin dan berkata, baiklah, saya ingin melihat apa yang dia katakan.
Memberikan pandangan meyakinkan pada Isabella, Aiden memandang Aldenjia dengan setengah tersenyum, dan berkata dengan ringan, botol cairan kehidupan yang kamu kembangkan tidak ada gunanya. Kamu menambahkan sedikit sari tumbuhan ke dalamnya, dan kamu berani memanggil itu cairan kehidupan. Terlebih lagi, sari jamu masih belum bisa membedakan atribut yin dan yang, dan tercampur secara acak. Cairan obat tersebut tidak hanya tidak membawa manfaat bagi tubuh manusia, tetapi juga dapat merusak keseimbangan sel dan merusak struktur genetik. Saya bilang itu adalah produk setengah jadi. Saya sangat menghargai kalian. Huff. Kamu sama sekali tidak memahami kehidupan. Kata-kata Aiden benar sekali, betapa misteriusnya kehidupan. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia ingin mengungkap misteri kehidupan Aldenjia dan yang lainnya ingin mengungkap misteri kehidupan dengan beberapa sarana teknologi. Ini mimpi yang bodoh. Jika cairan kehidupan yang cacat ini benar-benar dibiarkan mengalir ke pasar, farmasi biopharmaceuticals akan habis, dan Isabella mungkin tidak dapat lepas dari keterlibatannya saat itu. Wajah Aldenjia menjadi pucat ketika mendengar kata-kata itu, dan dia tertawa dengan marah. Saya seorang mahasiswa master di bidang teknik penelitian sains biologi di Harvard Medical School. Anda sebenarnya mengatakan bahwa saya mencampur obat tanpa pandang bulu dan tidak memahami kehidupan. Aiden menatapnya dengan dingin dan berkata dengan ringan, kalau begitu katakan padaku, apa itu hidup? Hati Aldenjia bergetar saat melihat mata Aiden yang acuh tak acuh, dan dia tidak bisa menjawab, aku. Mengabaikannya, Aiden berjalan ke arah anggrek layu di ambang jendela di bawah tatapan semua orang, dan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun saya belum mempelajari ilmu biologi apapun, saya memahami kehidupan lebih baik daripada kalian semua. Memahami hidup lebih baik dari kita. Semua orang tercengang, apa maksudnya ini? Ilmu biologi, pada analisis akhir, adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan. Bagaimana kehidupan berubah, harus menarik kesimpulan. Intinya terletak pada kehidupan, bukan pada biologi. Setelah Aiden selesai berbicara, dia menunjuk ke sebuah pot yang sudah sedikit layu. Menurutmu pada musim apa anggrek ini akan mekar? Pot anggrek ini adalah anggrek dingin. Tentu saja mekar di musim dingin, yaitu November hingga Desember setiap tahun. Sebagai ahli ilmu biologi, Aldenjia tentu mengetahui akal sehat ini baru akhir bulan Maret, jadi secara alami anggrek dingin ini tidak mungkin mekar. Aiden tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum tipis, mengambil segelas air, memadatkan kekuatan spiritual langit dan bumi ke dalamnya, dan menuangkannya ke pot. Semua orang memandang Aiden dengan bingung, apa maksudnya? Apakah Anda siap menuangkan segelas air dan menyelamatkan anggrek yang layu? Bagaimana bisa? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi di dunia? Isabella juga melebarkan matanya, berpegang pada harapan terakhirnya. 1 detik, 2 detik, 3 detik. 10 detik, 20 detik, 30 detik. Tidak ada perubahan sama sekali, anggrek dingin yang kekurangan air dan tidak dirawat banyak orang masih layu dan kuncupnya tertutup rapat. Banyak apoteker tua menggelengkan kepala dan mencibir, terlalu malas untuk membaca lagi. Aldenjia tidak melihatnya sama sekali, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Ketika dia berbalik dan hendak membujuk semua orang untuk pergi, tiba-tiba terdengar seruan dari belakang. Saat dia menoleh untuk melihat, ekspresinya tiba-tiba membeku di wajahnya. Saya melihat anggrek dingin yang cerah, mekar penuh, seolah musim dingin akan datang. Di mata Aldenjia yang tidak percaya, Aiden meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata dengan ringan. Ku bilang, aku memahami hidup lebih baik darimu. Bagaimana ini bisa terjadi? Aldenjia menatap anggrek halus itu dengan tatapan luar biasa di matanya. Semakin saya memahami biologi, semakin saya menyadari betapa ajaib dan luar biasa pemandangan ini. Orang awam menganggapnya ajaib, dan para petani tua menganggapnya ajaib, tetapi para ilmuwan tidak percaya pada keajaiban. Anggrek salju dapat mekar secara alami pada musim lain, biologi modern telah lama menguasai cara mekar melawan musim, yang tidak lebih dari suhu, lingkungan, hidroponik dan cara lainnya. Namun tidak ada cara yang bisa digunakan untuk membuat narsisis yang hendak mati tiba-tiba mekar segar dan segar. Biologi pada dasarnya adalah ilmu tentang kehidupan. Anda sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang kehidupan. Setelah Aiden selesai berbicara, dia mengabaikan Aldenjia yang hilang, melihat sekeliling ke kerumunan yang tercengang dan berkata, siapa lagi yang punya pertanyaan? Tidak ada yang menjawab, semua orang kaget dengan pemandangan ini. Teori apapun tidak senyata kenyataan, dan mempunyai efek jera. Ekspresi Isabella berubah, dia memandang Aiden, dan bertanya, adik Aiden, bagaimana caramu melakukannya? Segelas air murni biasa membuat anggrek dingin yang layu ini mekar seketika melawan musim, sungguh sebuah keajaiban. Pantas saja Jimmy dan yang lainnya sangat mengagumi Aiden. Ternyata Aiden sudah menjadi begitu sakti. Memikirkan hal ini, senyuman muncul di sudut mulutnya, dan hatinya penuh kelegaan.
Aiden tersenyum ringan, dan berkata, segelas air yang baru saja saya minum sebenarnya bukan air murni biasa. Saya menambahkan beberapa obat yang dikembangkan sendiri, dan obat-obatan ini adalah sari herbal yang lebih sempurna. Secara alami, dia tidak bisa mengatakan bahwa aura langit dan bumi berkumpul di dalam air, dan itu telah menjadi cairan psikis. Dia tidak ingin mengatakan lebih banyak tentang hal yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, dan hanya mendorongnya langsung ke esensi biologis tanaman dan pohon. Isabella mengangguk penuh semangat, dan berkata, jadi, kamu sudah menguasai metode pembuatan sari tumbuhan dan pohon. Sekelompok apoteker juga memandang Aiden dengan gugup saat ini. Cara Aiden barusan membuat mereka mengerti bahwa pemuda di depan mereka itu tidak sederhana, dan mereka tidak pernah berani meremehkannya seperti sebelumnya. Untuk mengantisipasi kerumunan, Aiden mengangguk dan berkata, ya. Dan selanjutnya, saya akan membantu Anda menguasai metode pemurnian dan proporsi esensi tumbuhan dan pepohonan yang benar, sehingga tercipta cairan kehidupan yang nyata. Begitu dia mengatakan ini, semua orang tersipu karena kegembiraan dan benar-benar melupakan keberadaan Alden Jia. Bersambung.